Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tetap semangat belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas materi persamaan garis lurus. Kompetensi dasar menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator yang akan kita pelajari hari ini, 1. Memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. 2. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. 3. Memahami cara membuat pasangan berurutan. Yang keempat, menggambar persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis yang pertama yang akan kita pelajari yaitu persamaan garis Y sama dengan MX. Contoh, gambarlah grafik persamaan berikut. Nah, di sini persamaan garisnya Y sama dengan 3X. Karena di sini persamaan garis Y sama dengan MX, maka nilai M-nya sama dengan 3 ya. M itu artinya gradien atau kemiringan. Nah, kita akan buat titik-titik koordinat dengan persamaan Y sama dengan 3X. Nah, di sini saya tentukan nilai X-nya itu 5 titik ya. Nilainya dari min 2 sampai dengan angka 2. Nah, untuk menentukan nilai X, kalau mau buat grafik itu minimal 2 titik ya. Boleh misalnya di sini 0 dan 1 aja itu boleh. Nanti akan membentuk garis lurus. Nah, di sini saya buat 5 titik. Nah, berarti kalau X-nya min 2, nah untuk menentukan nilai Y-nya udah bisa ya, karena sudah pernah kita pelajari di bab berikutnya. Nah, di sini 3 kali min 2, hasilnya min 6. Kemudian 3 kali min 1, hasilnya min 3. 3 kali 0, hasilnya 0. 3 kali 1, hasilnya 3. 3 kali 2, hasilnya 6. Nah, titik-titik tersebut kita letakkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, ini yang pertama, min 2, min 6. Kemudian yang kedua, min 1, min 3. Yang ketiga, 0,0. Kemudian 1,3. Dan yang terakhir, 2,6. Nah, dari titik-titik tersebut kita hubungkan sehingga membentuk garis lurus dengan persamaan Y sama dengan 3X. Nah, kalau berdasarkan grafik tersebut ya, kita lihat garisnya. Nah, kalau nilai gradiennya itu positif, ini kan M sama dengan 3, nilainya positif. Maka dia garisnya akan ke arah kanan ya. Kemudian dia juga melalui titik 0,0. Nah, sekarang akan kita bedakan yang nilai gradiennya positif dengan nilai yang gradiennya negatif ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang nomor 2. Nah, di sini Y-nya sama dengan min 3X. Berarti nilai M-nya negatif ya, min 3. Nah, kemudian kita buat titiknya juga sama seperti yang tadi. Saya buat 5 titik di sini ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya berarti min 3 kali min 2 ya. Kita ganti nilai X-nya. Min 3 kali min 2 hasilnya 6. Min 3 kali min 1 hasilnya 3. Min 3 kali 0 hasilnya 0. Min 3 kali 1 hasilnya min 3. Dan yang terakhir, min 3 dikali 2 hasilnya min 6. Ya, kemudian titik tersebut kita buat pada bidang koordinat kartesius. Nah, seperti berikut ya. Ini min 2,6, min 1,3, 0,0, 1, min 3, dan 2, min 6. Kita hubungkan titiknya sehingga membentuk garis lurus dan persamaannya Y sama dengan min 3X. Ya, kalau kita lihat garisnya beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi garisnya ke arah kanan, kalau ini ke arah kiri. Karena nilai gradiennya negatif. Tapi sama-sama melalui titik 0,0. Jadi bisa kita tarik kesimpulan. Yang pertama, grafik yang gradien atau nilai M-nya positif, maka garisnya ke arah kanan. Nah, grafik yang gradien atau nilai M-nya negatif, maka garisnya ke arah kiri. Grafik dengan persamaan Y sama dengan MX, maka garisnya pasti melalui titik pangkal, yaitu titik 0,0 dengan gradien M. Jadi kalau misalnya
grafiknya itu tidak melalui titik 0,0, sudah dipastikan dia bukan persamaan garis Y sama dengan MX. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. M itu artinya gradien, saya ulangi lagi ya. M itu artinya gradien dan nilai C-nya itu adalah konstanta, ya. Nah, di sini gambarlah grafik persamaan berikut. Nah, di sini ada contoh Y sama dengan 2X plus 4. Nah, gimana cara buat grafiknya dengan nilai M-nya 2, C-nya 4, ya. Caranya kita nolkan dulu nilai Y. Nah, itu untuk menentukan sumbu X, ya. Sumbu X-nya itu nanti di titik berapa? Kita nolkan nilai Y. Ya. Y-nya kita buat 0 berarti Y sama dengan 2X plus 4. Y-nya kita ganti 0 sama dengan 2X plus 4. Nah, ini plus 4 di ruas kanan kita boleh pindahkan ke ruas kiri. Sehingga nilainya menjadi negatif, ya. Min 4 sama dengan 2X. Atau kita tukar boleh juga sih. Jadi 2X sama dengan min 4, ya. Walaupun ditukar yang penting tidak merubah nilainya. Nah, berarti di sini nilai X-nya sama dengan min 4 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah min 2 tentunya. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0. Nah, kemudian kita cari titik potong di sumbu Y dengan menolkan nilai X. Ya, di sini Y sama dengan 2X plus 4. Y sama dengan 2 kali 0, X-nya kita ganti 0, kemudian ditambah 4. Nah, hasilnya Y sama dengan 4. Ya, 2 kali 0, 0 ditambah 4, hasilnya 4. Jadi titik potong di sumbu Y adalah 0,4. Nah, kalau dibuat tabel, jadinya seperti ini. Nah, ini tabel persamaannya. Nah, kemudian kita letakkan titiknya pada bidang koordinat kartesius, ya. Titik yang pertama. Nah, di sini min 2,0. Kemudian 0,4, ya. Dari dua titik ini aja kita bisa buat garis lurus, ya. Kita tarik garis lurus, tinggal kita perpanjang. Nah, seperti ini, ya. Ini garis lurusnya, kemudian dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 4, ya. Nah, ini tidak melalui 0,0, tapi dia melalui titik apa? Nah, ternyata dia melalui titik 0,4, sedangkan 4 itu kan tadi nilai konstanta, ya. Berarti dia melalui titik 0, konstanta, ya. Dan garisnya juga di atas 0,0. Kenapa? Karena nilai konstantanya positif, gitu ya. Kemudian garisnya juga ke arah kanan. Kenapa? Karena nilai gradiennya juga nilainya positif, yaitu M sama dengan 2. Gitu ya. Dari sini ya, M-nya sama dengan 2. Nah, kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya ya. Y sama dengan 2X min 4. Ya, bedanya yang tadi nilai konstantanya positif, kalau yang ini nilai konstantanya negatif. Nah, kita jawab, kita tentukan juga nilai titik di sumbu X-nya ya, dengan menolkan nilai Y. Y sama dengan 2X min 4, berarti 0 sama dengan 2X min 4. Min 4 kita pindah ruas ke kanan jadi positif, atau kita tukar boleh jadi 2X sama dengan 4. Jadi nilai X adalah 4 dibagi 2, ya, hasilnya 2. Jadi titik potong sumbu X adalah 2,0. Nah, sekarang kita cari titik potong sumbu Y. X-nya kita 0. Kan ya, kita nolkan. Jadi Y sama dengan 2X min 4. Nah, kita ganti nilai X-nya jadi 0. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah min 4. Karena 2 kali 0 itu 0 dikurang 4, hasilnya min 4. Nah, berarti titik potong di sumbu Y adalah 0,4. Nah, seperti ini kalau kita buat grafiknya, ya. Kita buat tabel persamaannya seperti ini. Kita buat grafiknya pada bidang koordinat kartesius seperti berikut. Nah, kita letakkan titik 2,0. Kemudian titik 0, min 4, ya. Tinggal kita perpanjang garisnya. Nah, sehingga membentuk persamaan Y sama dengan 2X min 4. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau nilai konstantanya positif, garisnya di atas 0,0. Tapi di sini konstantanya negatif, min 4. Garisnya di bawah 0,0 di sini ya. Nah,
dia tidak melalui titik 0,0, tapi melalui titik 0, konstanta. Ya, di sini konstantanya min 4, berarti dia pasti melalui titik 0, min 4. Gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari dua grafik tersebut. Ya, kesimpulan yang pertama adalah persamaan garis jika nilai C atau konstantanya positif, maka garisnya di atas 0,0. Persamaan garis jika nilai C atau konstantanya negatif, maka garisnya di bawah 0,0. Berarti tidak melalui 0,0 ya garisnya. Persamaan garis yang melalui titik 0, konstanta dan sejajar garis Y sama dengan MX adalah garis Y sama dengan MX plus C. Jadi bisa dipastikan persamaan garis Y sama dengan MX plus C pasti melalui titik 0, konstanta. Ya, demikianlah materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.